apa sih drakor gitu. Sorry, aku bukan Karbitan Oke. ya. Aku bukan BTS baru Boy with Love baru menetas, sorry banget nih. Terus momen yang aku paling terharu itu kemarin. Jadi aku manggung di Luwuk Rasa terus mereka semua bernyanyi. Iya. Aku nih suka emo-emoan, rock-rockan. Ngomong dulu sama mikrofon aku sama air monitor aku. Bucin gak nyata. Nah, itu Please welcome Gia Indrawari. Hai Raffi. Halo. Apa kabar Gia? Baik, aku alhamdulillah baik. Lagi ngapain aja sih di Bandung? Kenapa kamu tiba-tiba ada di Bandung? Sebenarnya ini adalah kegiatan rutin kalau habis rilis single pasti promo ke Bandung tuh muter radio gitu. Kebetulan habis rilis single sama Fatin. Oke. Ya udah kita muter-muter radio tuh promo. Boleh nggak kita ngobrol sedikit soal single kamu yang sama Fatin ini? Boleh. Jadi single aku itu judulnya Bukan Kamu. Awalnya itu ini projectnya Fatin. Jadi dia ngajakin aku, gue mau bikin album nih gitu. Terus nanti di salah satu lagunya itu pengennya duet sama lo gitu. Enggak gitu. Sebagai sobat, sebagai bestie yang suportif. Kayak udah gaspol ngeng gitu. Mau lagunya apa, kapan, gimana. Akhirnya kita waktu itu brainstorm bareng. Ntar kayak gini ya. Kebetulan dia BM-nya tuh ini pengen banget bikin lagu kayak The Boy Is Mine. Oke. Jadi si The Boy Is Mine itu dibikin kayak versi kita. Jadi tetap rebutan cowok ya. Temanya tetap rebutan cowok nih, sering terjadi nih di kota-kota besar ya kan. Tapi tetap yang pakai cara kita gitu. Ya udah akhirnya alhamdulillah lancar. Setengah tahunan deh kayaknya ya prosesnya itu. Lamanya itu karena aku ada project sendiri, Fatin juga ada project sendiri. Terus juga kita lama nih milih mau kayak gimana ya. Karena sebenarnya sebelumnya udah ada satu musik yang jadi buat lagu ini. Tapi vibes-nya beda banget, lebih dark gitu, lebih kayak The Boy Is Mine ketimbang si Bukan Kamu ini. Saya setelah discuss kayaknya ini bukan Fatin dan Gea deh kita. Kayak kita harus kayak di-adjust dikit gitu. Akhirnya udah. Berarti kamu ikut dalam proses kreatifnya dong? Ikut dong. Sebenarnya tadinya aku pengen terima bersih ya, kayak ayo udah lagunya mana aku tinggal nyanyi gitu. Tapi di tengah-tengah jalan kita duduk bareng, enggak deh bikinnya bareng biar ada sense of ininya juga kan, belongingnya gitu kan. Terus ya udah deh akhirnya duduk bareng ini. Cuman aku sama Fatin tuh nyerahin si bagian lagunya ke Nadia Fatira gitu. Akhirnya kita udah terima liriknya, ya udah kita ubah-ubah dikit sesuai dengan bahasa kita gitu. Itu kan soal si Bukan Kamu itu yang bareng sama Fatin. Ya mudah-mudahan lancar itu promonya, semuanya orang-orang suka. Amin. Tapi aku lebih, karena kita pertama kali ketemu nih hari ini, aku pingin kenal Gia Indrawari as Gia Indrawari. Ya maksudnya bukannya karena collab aku jadi nggak kenal kamu, tapi aku lebih pingin mengenal kamu dan karya-karya kamu. Terakhir tuh Berjalan Meninggalkanmu, betul? Exactly, benar. Itu singlenya banyak, aku tuh sampai ini single keberapanya Gia ini ya gitu. Jangan kan kamu, aku aja lupa single aku berapa. Single kamu yang Berjalan Meninggalkanmu ini, kamu nulis sendiri berarti? Nulis sendiri. Luar biasa. Berarti songwriter, saya tidak salah dong menyebutkan. Betul. Songwriter. Itu based on apa? Boleh di-spill nggak tuh? Based on K-drama. Iya, jadi emang aku tahu kan udah bentukannya kayak gini tuh suka banget sama Korea-Koreaan gitu, segala macam yang berbau Korea aku seneng banget. Jadi aku habis nonton K-drama itu 25-21 kalau kamu tahu. Sedih banget kan. Nah terus aku pas nonton itu di endingnya di episode terakhir itu benar-benar ada scene mereka berjalan meninggalkan satu sama lain. That's why judulnya Berjalan Meninggalkanmu gitu. Izin. Aduh, aku tuh kalau inget tuh sampai merinding deh, karena gini loh, menurut aku cerita itu kurang ajar. Betul, setuju. Iya kan? Jadi mereka itu awalnya udah mau pisah dalam kondisi ya udah mereka berantem, udah deh gue nggak mau ketemu lo lagi gitu. Tapi mereka memilih untuk nggak bisa kayak gini. Semua ini dimulai dengan baik-baik, berakhirnya harus baik-baik. Apa itu putus baik-baik? Nggak ada itu putus baik-baik. Putus baik-baik itu
hanya akan meninggalkan rentetan kayak nanti kita ketemu orang baru, move on sama yang lama nih susah gitu. Betul. Iya kan? Betul. Jadi kalau kita putus cuman gara-gara misalnya ya udah pasangan kita cheating atau kita emang marah karena prinsipnya beda, tapi ya udah putus, move on. Tapi kalau putus masih sayang ini menurut aku nggak selesai sih. Nggak selesai. Tuh. Bahkan terakhirnya kan congrats on your wedding. Hah? Yang terakhir. Iya, makanya di TV aduh. Tapi pas bagian itu Aku tuh berusaha sampai akhir karena banyak teori di film itu. ya. Sampai akhir aku berusaha positive thinking, enggak ini pasti mereka married nih. Congrats on your wedding. Terus si Nahidonya bilang juga congrats for our wedding kayak gitu kan. Pengennya gitu kan. Kita sebagai netizen ternyata enggak. Ternyata itu sad ending. Menurut aku sad ending ya, meskipun orang-orang bilang no it's a happy ending, menurut aku no it's a sad ending. Mereka akhirnya nggak bersama gitu kan. Betul. Jadi ya udah, menurut aku itu kalau terjadi di dunia nyata yang which is sebenarnya udah banyak banget yang mengalami hal tersebut. Betul. Gitu loh. Apalagi di Indonesia ya, masalah beda keyakinan aja akhirnya harus berpisah gitu. Wow, karena keadaan gitu kan. Betul sekali. Ya udah aku akhirnya ini harus aku jadi lagu gitu. Akhirnya aku sambil nangis nih. Aku sambil nangis kayak, itu sambil ada nada-nada di kepala, aku langsung ambil HP aku langsung voice record itu kayak humming udah habis itu aku langsung kerjain. Jadi kayak filmnya kelar, aku kelar juga. Sedih banget menurut aku. Itu proses kreatifnya berarti sambil kamu meratapi ending 2021, kamu ambil HP voice note terus habis itu kamu bikin lagunya gitu. Iya. Gak kerasa sih kamu sakitnya kayak apa itu. Aku sakit banget ngeliat itu. Aku benci banget itu. Sakit banget. Nah, kita udah ngomongin 25-21, kita udah ngomongin inspirasi berjalan meninggalkanmu. Yes. Nah, aku mau sekarang membahas sebuah hal yang menjadi kesamaan antara kita dari tadi kita membahas soal Korea. Karena ternyata seorang kayak Indrawari, bukan ternyata, emang aku tahu sih udah lama, aku sebenarnya ngikutin kamu udah lama banget. Oh really? Thank you. Bener banget. Jadi aku tahu kamu tuh suka cover-cover lagu Korea gitu. Tapi aku baru lihat sisi kamu yang nonton drama Korea di sini gitu. Ngomongin soal Korea, apa sih yang membuat kamu mendalami Korea yang sampai bucin, apa kamu bilang tadi? Bucin gak apa? Bucin gak apa? Bucin gak nyata. Bucin gak nyata. Nah, itu apa sih yang bikin kamu sampai seperti itu? Menurut aku orang Korea tuh jenius. Oke. Kalau apalagi di industri ininya hiburannya mereka ya. Yeah. Mereka tuh jenius. Mereka sering banget jadi trendsetter. Apapun lah gitu kan. Terus beberapa kali aku nonton konser mereka juga luar biasa, treatmentnya segala macemnya gitu. Jadi kalau ditarik lagi ke belakang, sebenarnya aku udah ngikutin Korea tuh dari SMP. Luar biasa. Sorry, aku bukan Karbitan ya. Aku bukan BTS baru Boy with Love baru menetas. Sorry banget nih. Dari mereka masih terlihat seperti jamet ya, kayak yang bener-bener tahu nggak sih zamannya Dark and Wild, Danger ya? Zaman Danger ya? Bulletproof yang gitu-gitu tuh. Ya matanya masih tahu nggak sih pakai celana hitam-hitam gitu. Yoi. Aku udah ngikutin mereka dari debut gitu. Ceritanya waktu SMP, teman-teman aku pada rame nih ngomongin drakor. Oke. Sementara aku yang jujur aku sukanya tuh film-film yang action, lebih ke gitu-gitu pada masanya ya. Kurang suka sama romance. Terus kayak apa sih drakor gitu? Skeptis gitu. Jadi kayak gak tatap-tatapan doang gitu, kayak lama slow-mo. Udah kata teman aku nonton aja dulu, ini satu gitu. Ya aku nonton dong. Apa tuh? Kayak Boys Before Flower deh. Oke. Episode 1 cringe, tapi kok penasaran gitu. Akhirnya aku nonton lagi, akhirnya tamat. Saya sampai habis episodenya. Lah semenjak itu aku tidak bisa berhenti nonton drakor sampai detik ini. Sampai detik ini. Kamu kena sindrom Lee Min Ho ini nggak waktu itu? Apa? Pas kan Boys Before Flower tuh Lee Min Ho banget. Iyalah lagi. Pada masanya tuh dandanan kayak gitu keren kan gitu. Meskipun kalau sekarang kayak wow. Dari situ terus adik sepupu aku kebetulan tuh suka banget sama EXO dulu. Oke. Dia sampai beli, tau gak sih photocardnya yang kayak gitu-gitu. Ngapain sih itu? Terus kayak mukanya sama semua. Aku juga mengalami itu. Aku juga mengalami itu. Terus kayak udah dengerin dulu aja lagunya baru komen gitu. Terus aku dengerin, ya juga ya, bagus juga ya nih lagu gitu. Lagu-lagunya bagus banget. Akhirnya dulu aku ngikutin EXO tuh. Waktu BTS belum debut. Terus tiba-tiba dikasih tau lagi nih sama adik sepupu aku, ada yang mau debut baru nih, BTS gitu. Meskipun dulu menurut aku musik mereka keras, tapi somehow kayak enak ya gitu. Nah baru aku mulai ngikutin reality show-nya mereka. Yang ke Amerika. Barulah yang ke Amerika bener, yang mereka ngumpulin orang terus
aduh kebayang banget lah ya struggle-nya mereka. Betul. Makanya kenapa aku cinta banget sama BTS, karena aku kayak I feel you, aku ngerasain kok perjuangan yang dari bawah itu gitu. Oke. Jadi terus aku ngikutin, baru akhirnya aku melebarkan lagi si per-K-popanku ini. Jadi nggak cuman ke boy group, girl group, mulai ke musisi-musisi indinya gitu. Aku mulai suka Dean, aku mulai suka kayak Zaynti yang gitu-gitu. Kalau cewek tuh menurut aku yang keren banget musiknya tuh IU, karena musiknya aneh menurut aku. Ya, betul, kan? setuju. Aneh kan? Nah, barulah semakin cinta sama Korea. Aku kalau kamu mau tahu dulu aku nggak kayak gini dandanannya, aku jamet juga gitu. Jadi pakai kaos, celana sobek-sobek gitu. Kayak gitu-gitu. Mulai ngeliat cewek Korea, kok ponian lucu gitu. Mulailah dirubah stylenya gitu. Itu kamu yang berubah style kamu sendiri berarti? Aku yang berubah. Jadi kalau kamu tahu ya, aku sebelum Idol itu pernah ikut Rising Star. Rising Star itu krunya kan mungkin hampir sama ya sama Idol gitu, beberapa kru stasiun TV-nya. Begitu ketemu aku lagi di Idol, mereka gak kenal aku. Hah? Mereka lupa bentukan aku gitu. Mereka lupa karena aku benar-benar ngerombak look aku. Oh, kamu bermetamorfosis. Betul, kayak gitu. Betul banget. Jadi itu salah satu proses move on aku juga tuh. Dari kegagalan sini ke ini, dan thank God aku bersyukur banget aku menemukan face itu waktu itu. Jadi sampai detik ini kalau dibilang maksain banget sih lo diimut-imutin kayak Korea-Koreaan. Enggak, itu emang udah mengalir di darah aku gitu. Kayak aku cinta Indonesia, tapi Korea-Koreaan tuh nggak bisa lepas banget. Kamu sempat diomongin gitu, Ge? Sering dong, sering gitu. Even kalau nyanyi, suaranya diimut-imutin banget sih. Padahal kan ketara ya, kalau kita maksain suara kita dibuat-buat, itu pasti ntar jadi serak lah apa segala macam. Nggak, emang karakter vokal aku kayak gini. Hey, Anda. Dia emang suaranya begini, guys. Hey, kalian. Itu kayak nggak semua orang harus suka aku, suka suara aku, suka style aku, nggak masalah. Cuman ya sebenarnya ini diri aku yang sebenarnya tuh kayak gini. Karya kita kan bukan untuk semua orang ya. Ada yang suka, ada yang nggak suka. Kita kalau ada yang suka ya alhamdulillah, nggak suka ya mangga gitu, silahkan. Kalau nggak suka dengerin dulu aja. Dengerin dulu aja. Ntar kayak aku dulu, K-popers jalur karma. Nah, itu. K-popers jalur karma. Aku juga sama soalnya, Ge. Aku juga awalnya gitu. Aku tuh Army jalur Spring Day. Baik. Tapi aku favorit aku ya Just One Day sama Spring Day itu. Kangen gak sih era itu? Ternyata seorang Gia tahu Just One Day. Gak semua orang tahu loh. Aku tahu dong. Army lebih tua dari saya berarti. Veteran Army. Soalnya gak semua orang tahu Just One Day gitu. Berarti kamu setuju dong kalau aku bilang berarti bisa dibilang nowadays sekarang nih Korea menjadi salah satu kiblat entertainment dunia gitu kan. Ya dilihat dari BTS, dilihat dari variety show, dan ya kita yang jangan cuman Anda. Saya juga terinfluence, jadi saya sampai beli loh ini kan. Saya sampai terinfluence jadi. Aku masuk ke sini salvo kayak ini Polaroidnya, Instaxnya ini adalah butter, terus bajunya mohon maaf ini Black Swan itu ya saudara-saudara. Ada kopi di situ. Iya. Itu vanilla latte enak banget. Enak kayak bukan gitu. Karena mukanya Jin ya. Bukan. Tapi itu emang enak. Serius. Nyarinya susah banget lagi. Emang udah nggak ada sekarang. Iya, susah banget. Kita ngomongin Korea tuh sebenarnya nggak akan ada habisnya. Kayaknya lebih enak kalau kita ngebahas Gea. Baik. Gea, tadi kan sempat disinggung, aku tertarik jadinya Gea. Maksudnya kamu before Korea dan kamu before, ya bisa dibilang metamorfosa kamu tuh seleranya seperti apa sih? Kan tadi filmnya action gitu, apa segala macam. Lagunya yang kamu dengar tuh apa? Atau ada band spesifik yang jadi favorit kamu gitu? Kamu kaget sih kalau aku ceritain. Coba. Jadi waktu aku SMP itu, aku punya kakak sepupu yang denger-dengerannya rock terus. Oke. Jadi actually aku suka banget klasik rock zaman dulu. Aerosmith, Van Halen ya? Kiss, Van Halen, Mr. Big, yang kayak gitu. Mr. Big. Aku suka Mr. Big banget, yang kayak gitu-gitu. Even aku dulu pengen banget jadi lady rocker. Wow. Jadi waktu aku udah nyanyi itu mulai dari SMA ya. Maksudnya professionally itu dari SMA yang memang untuk event-event, untuk wedding dan segala macam gitu. Yeah. Aku berharap banget aku punya suara karakter vokal yang serak-serak basah yang bisa benar-benar bisa masuk ke lagu-lagu rock. Cuman akhirnya aku menemukan kalau enggak, ternyata vokal aku nggak cocok. Makanya aku disitu kayak ya udah aku bergeraknya di pop aja. Cuman alter ego aku. Aku nih suka emo-emoan rock-rockan. Jadi kalau kamu
nanti deh kapan-kapan ya kalau misalnya menemukan entah video aku manggung atau apa, aransemen aku meskipun lagu aku slow dan segala macam, aransemen aku tuh emo-emoan. Kemarin kamu showcase kan sempet ya itu ya? Itu aransemennya aransemennya kayak gitu. Serius, nanti deh aku tunjukin ya. Kalau kamu tahu aku punya lagu judulnya Kamu Anggap Apa. Itu aransemennya kalau live bener-bener jejet getak kayak gitu. Bener-bener kayak gitu. Penasaran jadi. Iya, makanya nanti aku tunjukin ya. itu fase itu tuh apakah ya berarti kan sampai sekarang masih kerasa dong dari aransemen lagu-lagu kamu yang slow itu kamu bawa si selera kamu gitu ke sini. Kalau solois mungkin kita bilang kan band tadi nih. Ada nggak yang influence kamu banget sampai wow, I wanna be like her, I wanna be like him gitu. Gue pengen seperti dia, pengen seperti siapa gitu. Aside from BTS ya dan yang tadi pasti, gitu. Korea ya, kalau Korea itu ya IU sebenarnya. Tapi dulu tuh aku waktu masih zaman-zaman SMP tuh aku suka banget sama Taylor Swift. Dulu aku karena ngerasa vokal aku tuh lempeng, vokalnya Taylor Swift kan lumayan lempeng ya. Meskipun bagus banget suaranya. Dia gitu. memanfaatkan lempengannya dengan dan sama kayak kamu lah. Cocok gitu loh. Nah dulu tuh aku pengen kayak ini konsepnya bagus banget ya, dia gitaran gitu. Kita ngebayangin Taylor Swift tuh personanya dia tuh kuat banget menurut aku. Red lips, pakai gitar, country ini musiknya gitu kan. Nah dulu aku pengen kayak gitu. Cuman itu udah ada. Taylor Swift udah ada gitu. Akhirnya aku dengerin IU, aku suka musik-musiknya dia. Cuman emang musiknya IU ini menurut aku berat ya. Berat ya musik-musiknya ya gitu. Aku ngerti maksud kamu. Oh ya kan, untuk orang-orang Indonesia yang sebenarnya senang dimanjakan kupingnya sama pop ballad gitu tuh. Kalau untuk dibawa ke sini IU tuh agak berat. Tapi to be honest, single pertama aku yang Rinduku itu sebenarnya influence-nya IU. Terinfluence dari IU. Gitu. Jadi musiknya bosas-bosas gitu. Jadi ya kayak gitu deh. Aku coba di Indonesia. Ya mudah-mudahan lah. Orang-orang seneng aja gitu. Nggak harus yang boom sampai gimana. Mudah-mudahan orang seneng. Ayu sih aku role model aku. Aku bisa membayangkan sih kamu di posisi dengan lagu-lagu seperti Ayu yang menurut kita tadi agak nyeleneh itu. Tapi kan dia juga dapat lagu nyeleneh itu kan setelah perjalanan panjang kan gitu. Ngomongin manggung, aku jadi penasaran sama aransemen kamu dan how you react to energinya penonton nih. Seorang Ghea Indrawari yang aku ikutin dari dulu kan soalnya di depan layar nih, terus tiba-tiba yang shifting menjadi seorang musisi profesional gitu yang nyanyi di panggung, stage di Indonesian Idol gitu di mana-mana. Itu ada nggak sih ritual tertentu as a soloist gitu ya, kayak sebelum kamu manggung kamu harus apa dulu, kayak apa dulu gitu? Yang pasti sebelum manggung itu karena vokal aku kan tipis banget ya, powernya hampir tidak ada power suara aku itu. Jadi aku kalau nyanyi itu aku harus banget vocalizing. Vocalizing tuh harus banget, nggak boleh kelewatan. Terus sebelum manggung itu biasanya aku kan ngomong dulu sama mikrofon aku sama ear monitor aku. Itu karena mereka yang akan benar-benar nemenin aku, nempel di badan aku selama aku di stage kayak gitu kan. Itu sih paling berdoa. Terus apa lagi ya, aku biasanya ngobrol-ngobrol dulu sama tim-tim aku. Aku make sure mereka lagi dalam mood yang enak untuk manggung. Jadi aku bilang kayak mau aransemennya salah, mau nyebur di atas panggung, have fun aja. Gitu, yang penting have fun aja. Mau aku nyanyi udah kemana-mana, yang udah falas, udah gemeter apa segala macam, yang penting penonton seneng. Itu buat aku udah happy banget. Itu keren sih. Iya, itu kayak gitu aku. Jadi kalau di backstage-nya paling itu aja. Tim aku gede, kita saling berbagi energi juga. Nah, pas udah di stage baru deh berbagi energinya, nggak cuma sama tim tapi sama audiens. Itu keren sih. Kalau sepanjang kamu manggung ada nggak cerita-cerita unik yang wah ini lucu banget nih, gue nggak bisa lupa deh gue manggung di sini gitu. Kamu ada nggak kepikiran kayak gitu? Oh, ini kayak baru terjadi kemarin deh. Namanya penyanyi lupa lirik kan biasa ya. Nah jadi aku nyanyi di satu gathering gitu, karena aku bilang aku mau bawa satu lagu koplo ya gitu. Aku bawa Pamer Bojo gitu kan. Udah joget-joget mereka lagi gitu kan. Terus kebetulan di gig sebelumnya aku bawa Ojo Dibanding kayak itu koplo juga. Tapi kan aku baru banget ngehafalin lagu itu. Jadi ya udah Ojo Dibanding kayak ready kan band ready kan. Udah begitu aku nyanyi, begitu mau masuk bait pertama
aku lupa lirik. Baru mau wongkong ininya udah Aku lupa. lupa lirik gitu. Bukan pas wongkongnya nih yang ini jelas bedo yang Oh, iya, dibanding kayak maksudnya kayak liriknya apa ya? Aku gitu bener kayak yo liriknya apa nih? Aku ngomong di mic kayak bantu nyanyi dong, bantu nyanyi. Terus pada ketawa kan penonton. Iya. Iya, akhirnya aku ngeles aja kayak iya, ini aku bawain khusus buat di sini nih. Wah, terus mereka pada happy kan. Terus aku sambil mereka lagi rame gitu, aku ke belakang ngeliat HP. Oh iya udah inget lah. Terus aku nyanyi lagi satu lagunya full. Itu seru. Terus momen yang aku paling terharu itu kemarin. Jadi aku manggung di Luwuk. Luwuk itu salah satu daerah di Sulawesi gitu kan. Gitu kan. Aku nggak expect apa-apa karena bukan big city yang bener-bener kayak Surabaya gitu kan. Datang ke situ, aku nggak tahu ya, bukannya aku merasa kurang diapresiasi, tapi aku sadar betul di Indonesia ini kan banyak banget lagu yang booming. Nah, lagu aku tuh belum mencapai momen yang boomingnya tuh sampai boom meledak sampai semua kalangan denger gitu. Jadi aku punya satu lagu yang judulnya Rasa Cinta ini. Aku pikir orang-orang nggak dengerin lagu itu, gitu. Aku pikir orang-orang nggak dengerin. Terus pas aku nyanyi, tiba-tiba kan pas aku masuk live, rasa cinta, terus mereka semua pada nyanyi. Aku kayak, aku sampai merinding, udah nahan nangis kayak, tau gak sih ketika lagu kita ada yang tahu. Betul. Itu luar biasa. Mereka ikut nyanyi gitu kan. Aku nggak tahu ya, mungkin orang-orang atau teman-teman aku yang lain sudah sampai di momen itu, tapi buat aku itu momen yang baru. Jadi aku sampai gini ke band aku, nanti berhenti ya gitu. Aku minta satu part yang memang kita bisa sing along, terus aku minta mereka nyalain flashlight itu, dan itu semuanya nyanyi. Itu aku kayak I'm shaking gitu, terus ya udah itu happy banget sih aku. Itu keren banget, dan mudah-mudahan juga nanti ada momen-momen selanjutnya yang lebih indah gitu buat Gea dan teman-teman. Kamu punya panggilan khusus nggak buat teman-teman fanbase aku namanya Gealways. Siapa tahu Gea dan Gealways punya momen lagi nanti untuk di share bareng-bareng. Amin. Ge, kan tadi kita sempat ngomong nih, kita mundur sedikit ke single kamu. Tadi kamu punya single yang akhirnya orang juga notice, nggak tahu apa segala macem, yang ternyata mereka nyanyi. Kamu juga punya single yang sekarang, beberapa single kamu kolaborasi bahkan. Iya. Aku tuh pertama kali tahu kamu punya single, jujur ya, lagu kamu yang Bucket List. Oh oke iya. Karena nama Kaboy itu. Iya, ini sama Boy William. Itu out of the box banget. Itu out of the box banget. Thank you. Kamu punya beberapa single itu, dan aku juga punya beberapa lagu yang favorit banget nih di kamu gitu. Tapi kamu sendiri, Gi, lagu-lagu kamu nih, menurut kamu yang Gea banget atau yang favorit kamu tuh yang mana sih? Sebenarnya kalau yang Gea banget itu udah pasti lagu-lagu yang aku tulis sendiri ya. Itu Gea banget. Kayak Bucket List itu sebenarnya Gea banget. Itu enak banget. Kan kita sukanya Korea ya. Iya kan, itu yang paling mendekati kan gitu. Bucket List itu aku banget, dan itu benar-benar wish aku. Yang aku tulis di lagu itu benar-benar adalah bucket list aku. Iya, gitu. Makanya ada Easter egg sedikit mengenai mereka kan di gitu, makanya gitu. Terus yang lately lagi jadi favorit aku juga itu Kamu Anggap Apa. Kamu Anggap Apa itu aku suka banget karena nggak tahu ya, aku dapat energi magis aja dari lagu itu gitu. Aku ngerasa kayak orang kayak psikopat gitu setiap kali nyanyi lagu itu. Setiap kali bawa lagu itu, aku ngerasa kayak kerasukan orang yang udah, apa ya, istilahnya tuh orang yang udah mati rasa gitu. Oh gitu. Iya. Karena nanti kalau sempat dengerin ya. Kamu Anggap Apa itu lagunya ceritanya tentang membadut sebenarnya. Jadi ngejagain pacar orang doang gitu, di friendzonin. Kayak gitu, kayak udah mati rasa. Kamu Anggap Apa tuh aku suka. Saya sebenarnya, aku berharap banget sih orang-orang banyak yang denger sih Berjalan Meninggalkanmu gitu. Karena itu lagu pertama yang bikin aku nangis pas recording. Kamu recording nangis? Aku recording nangis loh lagu itu. Mungkin bagi sebagian orang lebay, tapi bagi aku begitu aku keluar dari bilik record itu, kalau aku nangis, aku langsung gini ke Ryan waktu itu, vokal director aku, sama A&R aku, Mas Every. Aku nggak suka lagu ini, aku bilang. Aku benci banget sama lagu ini. Kali pertama aku menelaah liriknya. Meskipun lagu aku liriknya nggak puitis ya. Aku emang kalau bikin lagu itu aku pengennya kayak ngomong gitu, nggak puitis. Ini kalau sampai terjadi di kehidupan nyata atau terjadi sama aku nggak tahu lagi mau hidup kayak gimana. Aku bilang kayak gitu. Iya kan, aku masih berpisah karena keadaan tuh nggak enak banget loh. Iya kan? Aku kerasa sih langsung ininya. Kayak gitu. Jadi
itu sih, itu yang gaya banget tuh lagu-lagu yang aku tulis sendiri pasti. Kalau aku mau minta kamu satu aja gitu, lagu yang menurut Gea mungkin bisa direkomendasiin ke teman-teman, boleh lagu Gea. Sebenarnya pinginnya lagu Gea sih. Bisa lagu Gea, bisa juga lagu musisi lain, bisa juga lagu siapapun. Satu aja yang menurut Gea, teman-teman kayaknya kalian dengerin ini dan kenapa. Oke. Kalau lagu dari musisi lain, ntar aku banyak banget sih. Tapi aku sukanya lagu-lagu lama, jujur. Aku itu suka banget sama lagunya ini, Love of a Lifetime. Love of a Lifetime. Tau nggak? Dari siapa ya itu ya? Lupa. Ntar, HP aku mana ya tadi? Oh, disembunyiin. Sembunyiin. Tar. Aku lihat dulu ya. Case-nya aja Butter, guys. Iya, Butter, gila. Of a Lifetime. Love of a Lifetime tuh lagunya Rock. Mm-mm. Firehouse. Aku tau Firehouse. Tau kan? Hah? Itu bagus banget menurut aku. Oke. Liriknya itu meskipun rock tapi romantis. Nah, ini orang-orang harus notice deh. Lagu-lagu rock zaman dulu tuh liriknya romantis Setuju. banget. Iya kan? Iya. Dan tuh liriknya bagus banget menurut aku. Yang acoustic versionnya itu lebih mantap lagi. Oke. Coba didengerin ya. Kalau lagu aku sendiri, aku pengen banget teman-teman dengerin lagu aku yang judulnya Keajaiban. Oke. Itu lagunya aku ciptain buat Jin. Jadi boleh cerita nggak? Boleh dong. 2019 itu adalah hampir jadi titik terendah aku di dalam hidup. Ya. Aku struggling sama karir aku struggling sama tim aku struggling sama orang-orang di sekitar aku yang kayak gitu-gitu. Kerjaan aku jadinya fangirling. Aku menyalurkan energi-energi negatif ke fangirling. Jadi habis itu aku happy kan. Oke. Namanya ngelihat muka bias, semua orang nggak bisa relate sih, cuman fangirl yang bisa relate. Tapi Fanboy juga paham. kadang ngelihat muka bias aja tuh kita langsung yang tadinya bete tuh kayak Saya setuju. mesem-mesem sendiri, ya kan? Setuju, iya. Kalian mungkin nggak relate sekarang, tapi cobain aja. Nah itu aku punya satu poster Jin yang gede banget, gede banget di kamar aku. Aku setiap hari bangun tidur ngeliat mukanya dia, mau tidur ngeliat mukanya dia. Terus aku pengen ngomong sama Jin gitu. Akhirnya aku tulis si keajaiban itu. Nah itu adalah bukti cinta seorang fangirl. Jadi kan aku tahu ya, maksudnya popularitas itu kan tidak abadi, gitu. Mereka bisa wamil dan segala macam kayak sekarang Jin wamil itu gitu baru kan. mau ditanya nanti. Jadi ada satu part di, nih aku bacain liriknya boleh ya? Boleh banget dong. Gini ya, aku tak berencana untuk jatuh cinta, mengapa aku merindukanmu? Daripada melihat bintang di langit, aku ingin menatap matamu. Wah. Gitu. Terus aku bilang gini, jika nanti kita bertemu, ingin aku sampaikan, aku menyayangimu. Apakah engkau tahu? Terus aku bilang, aku percaya pada keajaiban, kau akan mencintaiku lebih dari ku mencintaimu. Jadi kayak aku tahu bahwa BTS kan sayang banget sama fansnya, ya kan? Jadi aku bilang kayak gitu. Terus aku bilang gini, mungkin kita terlalu jauh berbeda. Kau manis dan aku menyedihkan. Tapi perasaanku untuk dirimu tidak sempurna namun sangat indah. Aku bilang kayak gitu. Terus part favorit aku yang ini. Aku nyanyiin dikit ya. Boleh dong. Dan bila musim berganti, bahkan hangat pun beranjak pergi, meninggalkan rasa sepi, ku kan berjalan denganmu, apapun jalan yang akan ditempuh, takkan pernah ku meninggalkanmu. Jadi kayak as a fan girl, aku akan terus support kok apapun yang lo lakuin gitu. Dan aku berdoa semoga fans aku juga bisa nyanyiin lagu itu buat aku. Jadi mereka akan stay with me sampai kapanpun. Amin. Nah, semoga ya itu terjadi ya, Ge. Kamu tuh liriknya tuh bagus loh, Ge. Amin. Liriknya bagus loh. Aku ini nggak lebay, ini nggak peres. Aku tersentuh banget gitu sama lirik kamu barusan karena aku sendiri pun juga menuliskan lirik punya beberapa pertimbangan gitu. Aku nggak mau yang terlalu berat, tapi nggak mau juga yang terlalu ringan supaya orang tuh bisa sama-sama yuk kita menelaah bareng-bareng pesan dari lagunya, tapi lagu kamu tuh something different. Thank you. Energi magis kamu itu mungkin sampai gitu ya. Thank you. Berarti kamu udah dengerin The Astronaut? Udah dong, since day one. Itu waktu aku tahu mau dibikinin lagu sama ini kan Chris Martin. Chris Martin, aku excited banget. Terus pas lagu itu rilis aku enak banget. Itu refnya enak banget. When I'm with you.
Ya Saya kan? juga merinding denger lagu itu. There's no one else. Aduh, gila. Gea, Yes. mungkin segitu dulu obrolan kita. Sebenarnya Iya aku pengen dong. ngobrol panjang banget. Ya mungkin next time Gea ke Bandung juga Pasti. kita bisa ngobrol lagi, bisa ketemu lagi. Ini pertemuan pertama, tapi mudah-mudahan ada pertemuan selanjutnya. Amin. Sukses selalu buat Gea. Thank you, kamu juga buat- sukses terus ya. Terima kasih. Amin. Dan teman-teman jangan lupa untuk subscribe channelnya Gea. Ikutin semua kontennya, dengerin semua singlenya. Dan jangan lupa subscribe juga channel Raffi Andika. Like di video ini kalau kalian suka, share juga. Dan sampai ketemu di episode selanjutnya. Gea, thank you. Sampai ketemu semuanya. Stay Bye-bye. safe. Bye-bye.